Itu pembagian pecahan desimal dengan cara mengubahnya ke bentuk pecahan. Perhatikan contoh berikut. 0,15 dibagi 0,3 sama dengan, langkah pertama untuk menyelesaikan soal tersebut adalah dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan 0,15, dua angka di belakang koma, bentuk pecahan biasanya menjadi 15/100. Kemudian dibagi 0,3, satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya per 10 sehingga menjadi 3/10. Seperti yang Bapak ajarkan sebelumnya, yaitu pembagian pecahan biasa dapat diselesaikan dengan mengubahnya menjadi bentuk perkalian, sehingga menjadi 15/100 dikali, karena kita ubah menjadi operasi perkalian, berarti pembaginya kita balik, sehingga menjadi kebalikan dari 3/10 adalah 10/3. Langkah selanjutnya, mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 15 dikali 10 itu hasilnya 150. Kemudian penyebutnya 100 dikali 3 itu hasilnya 300. Nah, sekarang karena pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya, kita lihat penyebutnya 300, kemungkinan atau yang paling mendekati kita ubah menjadi 100. 300 supaya menjadi 100 itu harus kita bagi 3, sehingga pembilangnya juga kita bagi 3, jadi sama-sama kita bagi 3. 150 dibagi 3 itu maksudnya 50, 300 dibagi 3 itu 100. Sekarang sudah menjadi pecahan yang penyebutnya 100. Lalu kita dapat ubah menjadi bentuk desimal. Per 100 berarti dua angka di belakang koma sehingga menjadi 0,50. Interaksi manusia. Interaksi manusia terdiri dari dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Terjadinya interaksi sosial disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Artinya, jika ada dua orang yang sedang berhadapan namun tidak saling berhubungan dan berkomunikasi, tidak bisa dikatakan sebagai suatu interaksi sosial. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak jenis-jenis interaksi sosial berikut ini. Interaksi sosial terdiri dari interaksi antar individu, artinya interaksi satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya, saat kita bertegur sapa, berjabat tangan, dan seorang kasir yang sedang melayani pembelinya. Lalu ada interaksi individu dengan kelompok, artinya interaksi antara satu orang dengan banyak orang. Contohnya, guru yang sedang menyampaikan materi di depan murid-muridnya, seorang ustadz yang berceramah di hadapan jamaahnya, dan ada seorang tokoh masyarakat yang berpidato di depan halayak umum. Kemudian interaksi sosial antar kelompok, artinya interaksi kelompok dengan kelompok lain. Contohnya, dua tim sepak bola yang bertanding dan diskusi antar kelompok. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik atau benda yang tak hidup dan komponen biotik atau disebut juga dengan benda hidup. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dan biotik, begitupun sebaliknya. Contoh,
Interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman. Lingkungan biotik juga dapat mempengaruhi lingkungan abiotik. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak. Di samping itu, interaksi antara manusia dan alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan dan waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca, serta interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya, melakukan hujan buatan untuk lahan yang kekeringan karena musim kemarau panjang. Keragaman di lingkungan sekitar. Di sini terlihat warga sedang melakukan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Interaksi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan kerja bakti seperti pada gambar. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Di sini terlihat Dedi memiliki teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Meskipun berbeda-beda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar dapat tercipta kerukunan dalam interaksi sosial. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Di sini terlihat anak-anak sedang melakukan kegiatan kerja kelompok. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman yaitu kerja kelompok. Perhatikan beberapa manfaat melakukan kerja kelompok. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok.